Ilham, selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ilham, tentu tidak henti-hentinya ya kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga Aceh. Mudah-mudahan bencana ini bisa segera berlalu dan mereka bisa kembali pulih kehidupannya. Amin, amin. Pak, kami ingin tahu Pak, apa fokus utama yang saat ini sedang dikejar pemerintah dalam fase penanganan darurat saat ini Pak, di mana Presiden Prabowo turun langsung meninjau wilayah terdampak? Baik, yang pertama tentu melakukan langkah penanganan korban ya. Kita sudah mendapatkan arahan dari Pak Presiden bahwa seluruh kementerian dan lembaga terkait yang memang ditugaskan untuk mengatasi masalah kebencanaan ini, apalagi sudah ada Satgas yang ditugaskan untuk mengatasi masalah yang di Pulau Sumatera ini, sudah diturunkan. Dan tentu penanganan terhadap korban menjadi hal yang paling utama, sambil nanti yang kedua adalah mencoba untuk memulihkan kebutuhan dasar masyarakat seperti makan, minum, dan tempat istirahat yang cukup lah gitu ya. Karena itulah di sana SPPG tetap diaktifkan, yang sebelumnya sempat terganggu karena banyak yang tidak sekolah dan banyak juga yang menjadi korban, tetapi tetap wajib untuk diaktifkan karena ditujukan bukan hanya untuk mengatasi masalah anak-anak sekolah dan ibu hamil dan anak yang menyusui ya, ibu yang menyusui, tetapi juga terhadap seluruh korban yang ada di sana, sehingga bisa mensupport program penanganan bencana yang ada di sana. Ya, Pak, beberapa infrastruktur jalan dan jembatan penghubung ya, ini kan banyak yang putus Pak ya, rusak parah. Langkah teknis apa yang sekarang diutamakan Pak untuk memastikan tadi proses evakuasi, kemudian juga penyaluran distribusi ini tetap lancar begitu Pak? Evakuasi tentu menjadi prioritas juga dari seluruh aparat yang ada di lapangan ya. BPBD di sana sudah aktif, kemudian Pangdam, kemudian Polda juga sudah turun ya bersama dengan jajarannya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terisolir. Dan memang sampai sekarang tentu belum bisa diambil langkah untuk pemulihan di sisi infrastruktur, sebab masih ada identifikasi yang perlu dilakukan kan, menyesuaikan dengan kondisi kontur tanah yang memberikan dampak pada infrastruktur tersebut juga. Nah karena itu mungkin ini akan masuk di level atau tahap kedua, tahap berikutnya setelah Presiden yakin gitu bahwa seluruh masyarakat yang terdampak itu memang sudah terlayani dari sisi kebutuhan sandang, pangan kira gitu ya, untuk memberikan kepastian keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di daerah bencana. Nah nanti setelah penanganan korban itu selesai, kemudian juga mungkin cuaca sudah semakin membaik, maka langkah yang berikutnya adalah melakukan mapping terhadap apa yang terjadi di sana. Walaupun hipotetik isunya sudah ada ya, ini adalah bencana hidrometeorologi, kemudian memberikan dampak pada kontur tanah di sana ya, kondisi tanah yang menjadi lembek, dan memang ada unsur di beberapa titik itu ada pembukaan lahan, tetapi sesungguhnya kan pembukaan lahan itu sudah dilakukan sejak lama oleh warga kita kan yang di sana, tetapi kemudian sekarang ada campuran variabel lain yang menyebabkan akhirnya dia bisa menjadi bencana dan merugikan masyarakat kita. Nah jadi setelah melakukan mapping apa sesungguhnya terjadi, baru kemudian di tahap berikutnya adalah penanganan yang bersifat teknis maupun non teknis. Jika memang nanti ditemukan ada pembalakan liar dan itu memang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang harus bertanggung jawab, pasti aparat kita akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Tapi kalau dia berkaitan dengan hal yang teknis, maka beberapa jembatan, jalan akan kembali dinormalisasikan, dan memang membutuhkan waktu kan untuk yang di tahap kedua ini. Karena normalisasi infrastruktur membutuhkan waktu yang cukup lama, walaupun lama ini bukan berarti lama-lama ya, artinya tetap membutuhkan waktu gitu, mungkin 1 tahunan untuk memulihkan semuanya kalau dilakukan secara serius.
Tapi yang sangat penting itu adalah menormalisasi kehidupan masyarakat yang terdampak. Karena bagaimanapun kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat di sana kan tentu harus dijamin, dan infrastruktur akan diutamakan untuk menjamin kegiatan masyarakat tersebut. Oke, yang paling utama sekarang artinya proses pencarian kepada mereka yang hilang, yang wafat dimakamkan, kemudian menyalurkan bantuan secara merata kepada mereka-mereka yang terdampak. Nah, untuk warga yang berada di titik-titik yang terisolasi bagaimana, Pak? Ya, ini kan aparat kita sudah turun ke sana ya untuk melakukan evakuasi terhadap beberapa masyarakat yang masih terisolir. Ini tantangan yang tidak mudah bagi seluruh aparat kita karena di sana ada begitu banyak kendala ya. Bukan saja kendala di dalam artian mengaksesnya, mungkin mengaksesnya bisa ditangani lah oleh aparat kita, tetapi sebarannya yang tersebar di berbagai tempat ini yang akhirnya perlu ekstra informasi ya. Mereka ada di mana saja, dan mungkin ada beberapa yang tidak bisa memberikan informasi karena memang mereka menjadi korban langsung kan, entah itu mereka tertimbun atau seperti apa di berbagai tempat. Nah, inilah yang menjadi tantangannya, tapi secara teknisnya aparat kita punya kemampuan untuk menjemput mereka dan disesuaikan dengan kondisi yang di lapangan. Beberapa daerah yang banjir sudah disiapkan beberapa perahu untuk penyelamat, tetapi yang juga aksesnya tidak mudah, yaitu daerah-daerah longsor yang tersebar di mana-mana, dan itu perlu menjangkau dengan cara yang tidak biasa gitu. Iya, Pak, untuk konteks yang lebih panjang ya, atau jangka panjang, bencana ini kan menunjukkan bahwa kerentanan infrastruktur kita juga terhadap cuaca ekstrim bisa dikatakan belum terlalu mumpuni, Pak. Apa pembelajaran terpenting dari kondisi ini yang mungkin akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan kebijakan di pembangunan kewilayahan, Pak? Ya, memang kami sudah mengidentifikasi ada 5 hal dalam merespon ini semua ya. Yang pertama adalah soal risiko geoteknik dan ruang yang memang tersebar di berbagai wilayah tempat kita, yang membutuhkan tentu sebelum bicara soal penanganan, identifikasi sebarannya. Nah, di mana saja sih daerah-daerah yang memiliki kerentanan tanah bergerak, kemudian juga kerentanan porositas tanahnya yang terganggu yang menyebabkan banjir. Itu memang menjadi hal yang menjadi perhatian kita. Dan itu sudah diidentifikasi oleh kita di Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden ya. Yang pertama tadi adalah risiko geoteknik dan ruangnya. Nah, kemudian yang kedua adalah isu soal infrastruktur, transportasi, dan aksesibilitasnya. Ini memang beberapa daerah kita lihat aksesibilitasnya masih belum optimal. Lalu ternyata mereka terdampak bencana, akhirnya menjadi semakin tidak optimal lagi untuk bisa menjangkau tempat mereka kan. Dan ini memang menjadi tantangan yang berlipat-lipat jadinya. Di kehidupan biasa saja susah untuk mengaksesnya, apalagi ketika ada bencana semacam ini. Dan ini tentu akan mendapatkan atensi dari pembelajaran yang kita alami di kejadian yang di Sumatera, termasuk juga yang kemarin yang di Jawa ya, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga kan terdampak juga. Ini tentu menjadi menjadi pembelajaran yang cukup penting bagi seluruh aparatur kita. Kemudian yang ketiga adalah soal perubahan ruang dan pertumbuhan penduduk. Sekarang ini sebaran penduduk yang di mana-mana dan bisa kemana-mana pun ini menjadi tantangan juga. Hak masyarakat untuk bisa bermukim dimanapun, tetapi ketika ada isu-isu semacam ini akhirnya menjadi hal yang tidak mudah bagi pemerintah untuk mengkoordinasikannya. Nah, karena itu akan ada langkah taktis yang mungkin nanti kita akan coba terapkan, yaitu soal pembatasan sebaran penduduk ya, supaya dia bisa terkendali sebaran penduduknya. Dan ini berkaitan dengan dengan aksesibilitas, bukan saja di kehidupan biasa normal, tetapi juga di kehidupan ketika ada bencana semacam ini. Nah, yang keempat adalah soal isu investasi infrastruktur dan pembiayaan mitigasi. Ini kita memang harus akui bahwa masih ada keterbatasan dari sisi mitigasi, tetapi paling tidak sudah termapping oleh
kita semua bahwa kita punya kekurangan di hal apa, sehingga akhirnya nanti isunya bukan lagi kebingungan menentukan kita perlu apa, tetapi dari mana pembiayaannya. Jadi udah naik level lah pembiayaan seperti apa, makanya isunya menjadi penting. Nah, yang terakhir adalah soal koordinasi kebijakan lintas sektoral yang memang nanti akan kita sempurnakan agar bisa cepat menangani isu ini. Ada beberapa usulan dari beberapa teman-teman supaya dibentuk saja semacam BRR ya. Dulu kan ada bencana di Aceh dan juga di Nias, dan ada yang mengusulkan supaya di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat ini dibuatkan juga semacam BRR. Tetapi tentu ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan yang keputusannya akan disampaikan oleh Presiden. Iya, kita ke Prof dulu ya, ada Pak Roni di Ciputat. Kalau Pak Roni mungkin untuk ditanggapi oleh Pak Ilham Malik. Pak Roni singkat saja Pak, silakan Pak. Yang pertama ikut berduka juga ya Mas Ferry ya, ikut prihatin. Untuk yang kedua, saran saya cuma ada dua Mas. Yang pertama, sebelum Indonesia mengirimkan personil mengirimkan 20.000 personil ke Gaza, sebaiknya 20.000 personil tersebut diturunkan ke tempat bencana yang lagi bantuan ya, memerlukan bantuan tuh yang pertama Mas. Untuk yang kedua, di fase ketiga, ketika Presiden mempunyai program 3 juta rumah, maka mereka yang kehilangan rumah dan mereka yang kehilangan rumah termasuk banjir ataupun longsor, mereka harusnya masuk ke program itu. Jadi prioritas Pak ya. Ini 1.000 rumah misalnya setiap kabupaten tinggal ngaliin itu aja Mas. Baik. Itu aja sih saran saya Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Roni di Ciputat. Bisa ditanggapi mungkin Pak Ilham Malik? Sekarang bahkan ada puluhan ribu personil yang ada di sana kan, yang dikerahkan untuk mengatasi masalah yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh dan juga di Sumatera Barat. Jadi mungkin dari sisi kebijakan politisnya saya tidak ikut ya, tetapi kita artinya kalkulasi penempatan para personil ini sudah dihitung betul gitu Pak ya. Jadi artinya ini ada berbeda konteks antara apa yang diputuskan oleh Presiden untuk di bantuan luar negeri kita ya, Gaza, dengan apa yang di sini, karena dari sisi jumlah itu sangat banyak di tempat kita dan itu sudah bergerak semua untuk mengatasi masalah di daerah bencana. Kemudian yang kedua soal apa tadi, rumah ya. Soal pembangunan rumah Pak. Rumah. Ya, 3 juta rumah. Pasti ya. Saya kira itu nanti teman-teman di PKP ya, Pak Ara dan kawan-kawan akan menjadikan ini sebagai sebuah momentum untuk mengkonsolidasikan penyediaan rumah pengganti bagi masyarakat yang terdampak bencana. Iya. Pak Ilham Malik, terima kasih Pak waktunya. Baik, Pak, sudah terima kasih Pak. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akademisi